Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Thomas Nadai SMM selaku dosen pembimbing mata kuliah kerja praktik ini. Perkenalkan, nama saya Adelia Pritasari Kusumawardani dari kelas Manajemen 20D. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya selama 4 bulan di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Karawang dengan judul Pengaruh Rekrutmen Terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Karawang. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai judul. Pengelolaan sumber daya manusia atau SDM merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan untuk mencapai tujuannya. Pada umumnya, setiap pemimpin perusahaan pasti menginginkan kinerja karyawan yang sangat baik. SDM adalah modal dasar dalam proses membangun perusahaan. Oleh karena itu, kualitas SDM harus dikembangkan dan diarahkan dengan sesuai agar mencapai target perusahaan. Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu untuk mendapatkan calon karyawan yang paling sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan melalui proses rekrutmen. Rekrutmen merupakan aktivitas atau mengikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlihatkan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan kepegawaian. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut Hasibuan tahun 2020, manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dan pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Filippo tahun 2018 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan karyawan sebagai tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi daya manusia dengan organisasi di mana kinerja dan perilaku karyawan mempengaruhi hasil pencapaian dari sasaran target pencapaian organisasi. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif individu yang terdapat di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan melalui sejumlah cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka mengenai rekrutmen terhadap kinerja karyawan. Menurut Ansori dan Indrasari tahun 2018, rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan. Tujuan rekrutmen adalah untuk menemukan pelamar-pelamar berkualifikasi yang baik dan yang akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang wajar. Selanjutnya ada kinerja. Menurut Kaswan dalam Rahmawati tahun 2020, kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai komponen seperti standar kerja, target atau sasaran, kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Jadi, kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seorang pegawai sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu ada kemampuan dan keahlian, pengetahuan, rancangan kerja, kepemimpinan, motivasi kerja, komitmen, dan lingkungan kerja. Selanjutnya ada tujuan dan metode. Tujuan pelaksanaan kerja praktik ini untuk mengembangkan diri agar siap dalam menghadapi permasalahan terhadap kondisi nyata perusahaan, mendapatkan pengalaman, dan untuk mengetahui pengaruh rekrutmen terhadap kinerja karyawan PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Karawang. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan observasi dan dokumentasi. Kerja praktik ini dilakukan selama 4 bulan di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Karawang. Selanjutnya ada tugas-tugas yang dilakukan. Ada tugas utama. Yang pertama dari tugas utama yaitu register eksekusi restrukturisasi via e-loan bulan November sampai Januari, yaitu meregister data-data debitur seperti nomor rekening,
bunga angsuran, jumlah angsuran, grace period, dan nomor telepon debitur yang membuat perjanjian kredit. Dan yang kedua, mengirim dan menjawab pesan singkat melalui WhatsApp Blast dengan mengirim pesan broadcast kepada para debitur yang memiliki tunggakan atau yang memiliki angsuran tiap bulannya. Selanjutnya ada menyusun dan merapikan berkas permohonan restrukturisasi kredit, yaitu menyusun permohonan kredit sesuai urutan yang kemudian dibuatkan adendum lalu diserahkan kepada kepala cabang untuk disetujui. Selanjutnya ada percetakan surat konfirmasi pembayaran dan surat peringatan kepada debitur, yaitu melakukan percetakan sebanyak ratusan hingga ribuan surat peringatan dan surat konfirmasi yang akan dikirimkan kepada debitur mengenai angsurannya yang dikirim ke alamat debitur. Selanjutnya ada register dan arsip dokumentasi restrukturisasi kredit konsumer, yaitu mengarsip perjanjian kredit debitur yang telah disetujui oleh bank. Selanjutnya ada update data nasabah, yaitu mengupdate data-data yang telah berubah seperti nomor telepon dan alamat debitur. Dan yang terakhir adalah mencari data yang dibutuhkan untuk penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara kepada staf bagian HRD. Selanjutnya ada tugas pendukung. Yang pertama itu mengantarkan memo kepada bagian yang dituju, dan memo ini untuk keperluan aktivitas di dalam perusahaan dalam membuat keputusan. Dan yang terakhir yaitu membantu melengkapi berkas debitur yang akan membuat perjanjian kredit, seperti memfotokopi KTP, KK, atau dan lain-lainnya. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Sejarah lahirnya PT Bank Tabungan Negara ini dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda menguasai Batavia, yaitu tepatnya pada tahun 1897, ketika didirikannya Postparbank di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Postparbank dibentuk sebagai lembaga keuangan yang mendorong dan membimbing masyarakat pada waktu itu agar gemar menabung sekaligus titik awal perkenalan lembaga perbankan kepada masyarakat. PT Bank Tabungan Negara adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perbankan. Sejak tahun 2003, PT Bank Tabungan Negara ini dipimpin oleh Nixon LD Napitulupu sebagai direktur utama. Bank Tabungan Negara adalah pelopor sekaligus bank pertama di Indonesia yang menyelenggarakan program kredit kepemilikan rumah atau KPR. Berikut ini adalah profil perusahaan Bank Tabungan Negara. Dengan nama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Karawang, yang berada di Jalan Galuh Mas Raya, Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan nomor telepon yang tertera. Pemilik dari bank ini adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi selama kerja praktik. Pertama ada kendala, yaitu kinerja yang diberikan oleh karyawan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Karawang. Menurut saya belum maksimal, dilihat dari kurang tepatnya dalam mengerjakan pekerjaan, sehingga para karyawan harus menambah waktu jam kerja atau menjadi lembur. Dikarenakan pada proses rekrutmen kurangnya sumber daya di lingkungan sekitar dan banyak tenaga yang kurang kompeten. Dan kendala yang kedua yaitu dalam melakukan register eksekusi restrukturisasi tidak banyak ruang atau space untuk menyimpan berkas sehingga kesulitan dalam menyusun berkas. Ini dikarenakan setiap bulannya berkas bisa mencapai ribuan. Solusi dari masalah kinerja karyawan yang menurun akibat rekrutmen. Perusahaan dalam melakukan rekrutmen harus lebih efektif mencari karyawan dengan cara mengembangkan employer branding, yaitu membangun citra positif perusahaan untuk menarik lebih banyak kandidat yang terbaik dan berkualitas. Seperti memasang iklan, job fair, job searching, melalui kampus-kampus dan memberikan penjelasan sejelas mungkin pada spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Dan bagi karyawan yang belum tepat waktu dalam bekerja, sehingga membuat kinerja karyawan menurun, perusahaan telah membuat rencana peningkatan kinerja karyawan seperti pelatihan, motivasi, pengawasan, dan memberikan reward pada karyawan yang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Solusi dari masalah kesulitan saat menyusun berkas yang sudah diregister adalah
Dengan membagi berkas yang telah diinput sebanyak 50 per susunnya, 50 berkas, kemudian diberikan kepada penanggung jawabnya untuk disimpan di tempat arsip agar tidak terjadi penumpukan berkas. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil kerja praktik selama 4 bulan di PT Bank Tabungan Negara, Kantor Cabang Karawang, kesimpulan yang dapat diambil adalah keberhasilan sebuah perusahaan tidak lepas dari peranan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang baik. Rekrutmen memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja karyawan. Dengan jumlah karyawan dan pekerjaan yang tepat, maka perusahaan akan menghasilkan hasil kinerja karyawan yang baik. Dengan melakukan rekrutmen yang efektif, maka perusahaan akan mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan dapat menghasilkan kinerja yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan dengan melakukan kerja praktik ini, saya mendapatkan pengalaman kerja yang nantinya akan menjadi bekal di dunia kerja yang sesungguhnya. Selain itu, dapat melatih kemampuan untuk bersosialisasi dalam lingkungan kerja. Ada pula saran yang dapat dijadikan evaluasi baik bagi perusahaan dan praktikan. Kepada pihak perusahaan, sebaiknya dalam pelaksanaan rekrutmen, perusahaan perlu mengembangkan citra perusahaan untuk menarik lebih banyak kandidat yang berkualitas. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, perlu dilakukan pelatihan, pengawasan, dan memberikan reward pada karyawan yang melakukan pekerjaan dengan tepat waktu. Maka karyawan akan semangat dalam bekerja sehingga tepat waktu dalam bekerja. Dan kepada pelaksana kerja praktik selanjutnya, diharapkan untuk bersikap sopan dan melaksanakan setiap kegiatan di perusahaan dengan maksimal dan mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang dilakukan selama kerja praktik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.